Pendapat A.W. Tozer sangat menarik bahwa kehidupan yang dibenarkan adalah kehidupan yang sesuai dengan Alkitab dalam segala hal. Prosesnya dimulai dari hati, lalu ke telinga, dan kemudian dikerjakan melalui langkah kaki. Kaki akan mengarah pada pewartaan kabar baik, tangan syarat pemberian untuk mereka yang miskin, lapar, telanjang, atau di dalam penjara. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat membangun komunitas pengikut Kristus yang hidup sesuai dengan Alkitab, berdampak bagi pembangunan bangsa? Jika kita tidak pernah berinteraksi, tidak pernah hidup bersama, tidak pernah bekerja sama, lalu bagaimana mungkin kita mengetahui pikiran, perasaan orang lain secara tepat? Yang kita dapatkan mungkin hanya info basa-basi atau di permukaan. Manusia punya kecenderungan bersandiwara, apalagi jika berada di komunitas religius. Topengnya banyak. Kehidupan beriman bagi pengikut Kristus itu adalah kehidupan setiap hari. Tidak ada keterbelahan atau perbedaan antara duduk diam berdoa, membaca kitab suci, dengan saat bertransaksi jual beli saham, pengurusan perizinan di departemen-departemen pemerintahan, atau dalam usaha mengalahkan partai politik kompetitor. Dalam tiap momen, pengikut Kristus harus hidup sesuai standar Alkitab yang berlaku tanpa jeda, tanpa pandang tempat, tanpa pandang waktu, atau dengan siapa kita berhadapan. Nah, banyak perdebatan sengit di kalangan masyarakat tentang sistem ekonomi. Tidak sedikit masyarakat kita yang penuh curiga berpikir bahwa orang bisa menjadi kaya itu karena agamanya, karena rasnya, atau etnisnya. Perdebatan dan kecurigaan dapat membuat orang tidak lagi kritis pada ide yang dibahas. Perbedaan pendapat dimaknai penyerangan data pribadi atau kelompok. Sehingga siapapun yang berbeda pendapat atau mengambil posisi kritis, itu akan dikotakkan sebagai musuh. Pengkotakan sebagai musuh berlanjut dengan penolakan atas segala sesuatu pada pribadi yang bersangkutan, termasuk generalisasi permusuhan pada semua pihak yang punya kesamaan dengan orang yang berbeda pendapat dengan dia. Kondisi ini rentan untuk ketahanan bangsa. Kita sangat mudah dipecah untuk berhadapan satu sama lain. Kehilangan kemampuan berpikir kritis itu adalah masalah kesehatan mental atau jiwa. Apa yang dimaksud berpikir kritis? Berpikir kritis adalah sebuah proses kognitif, aktif, dan terorganisasi yang difungsikan untuk mengetahui pikiran seseorang dan pemikirannya terhadap orang lain. Demikian Nutcave tahun 2002 dan Potter Perry tahun 2009. Simptomnya adalah tidak adanya rasa ideal dalam diri, rasa tertekan menghadapi pekerjaan, lingkungan, keadaan fisik, putus asa, apatis. Perilaku yang lahir adalah ketidakmampuan beradaptasi, kecenderungan menolak semua ide baru, atau yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskannya untuk dipercayai. Fungsi otak cenderung secara aktif mencari informasi tentang segala sesuatu yang memang ingin dipercayai, lalu mengabaikan bukti-bukti atau hal-hal yang menyatakan sebaliknya. Yang terjadi berikutnya adalah bias informasi yang terjadi karena apa? Karena kesalahan sistematis pada proses berpikirnya. Gangguan kesehatan mental ini dapat dipulihkan dengan penanganan medik, misalnya psikoterapi suportif, itu terapi untuk menyeimbangkan pola pikiran, perilaku, serta perasaan dari dalam diri si pasien. Antara lain dengan ventilasi, persuasi, psikoterapi, reassurance. Nah, melalui metode ini, pasien didengarkan seluruh isi hati, mendapat penjelasan mengenai masalah dan jalan penyelesaiannya. Bagaimana kita bisa mendeteksi orang-orang yang sakit dan menyembuhkan? Kita butuh mengenal, berinteraksi dengan mereka. Kita butuh ruang untuk saling bicara. Menurut Jürgen Habermas, public sphere adalah realitas kehidupan sosial yang memungkinkan proses pertukaran informasi. Public sphere ini dapat dimaknai juga sebagai ruang publik, di mana terjadi perbincangan tentang berbagai pendapat, ide, atau narasi tentang komunitas, masyarakat, atau negara. Pada masa yang lalu, hanya orang kaya dan pemegang kekuasaan yang punya ruang untuk bicara. Sekarang keadaan berbeda. Kita setara, namun kerap enggan untuk saling bicara. Ruang publik perlu diciptakan. Suara-suara individu yang sejenak bersama dengan kita itu perlu didengar. Suara komunitas kita, baik di rumah, di lingkungan, di tempat studi, atau di kantor, itu perlu didengar.
Mungkin ada yang ingin bersuara karena butuh pertolongan, atau melihat kebobrokan sistem komunitas. Mungkin juga ada orang-orang yang punya ide dan semangat juang, namun tak tahu harus bicara pada siapa. Yang pasti, kita pribadi pasti perlu dipertajam, diperkuat, dikoreksi jika salah atau punya kelemahan. Membuat ruang publik itu tidak sekedar memberi ruang secara fisik, namun perlu membuat sistem sosial di mana orang ingin datang, bisa berbincang mengasah pikirannya. Dalam konteks inilah Alkitab didaratkan pada kehidupan sehari-hari di komunitas. Jadi perbincangan serius misalnya tentang bagaimana mengurus perizinan dengan zero gratifikasi, atau bagaimana menyingkap dan melawan kebobrokan satu partai politik. Mari kita menguji, mengasah pikiran secara iman tentang praktek hidup bersama komunitas. Apakah standar Alkitab berlaku untuk prinsip praktek kerja bersama kompetitor, rekan dagang atau konsumen, guru atau dosen, buruh, ART atau supir. Jika kita adalah kitab yang terbuka, biarlah publik dapat membaca kecintaan kita pada bangsa dan negara itu dengan berupa perilaku yang tegas melawan kejahatan, keserakahan, pembodohan, atau diskriminatif. Semoga jejak hidup kita manis dilihat. Semoga jejak kita berbau harum karena tidak berhenti berbuat kebenaran dan kebaikan yang tanpa syarat.